Islami. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita melihat dan kita menyaksikan betapa banyak dari saudara-saudara kita, kerabat kita, bahkan mungkin orang tua kita, saudara kandung ataupun juga saudara seiman kita yang kemudian mendahului kita. Berbagai macam berita yang kita dengarkan muncul di beranda-beranda kita akan kepergian handai tolan kita, kepergian orang-orang yang dicintai. Maka tentunya ini menyisakan kesedihan bagi kita. Sebagian orang mengatakan hendaknya ini menjadikan kita untuk semakin berhati-hati dalam menjaga kesehatan diri kita. Sebagian lain berwasiat dengan perkara-perkara yang lain. Akan tetapi tidakkah sebaiknya kita mengambil nasihat dengan sebaik-baik nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kemudian mendahului kita, orang-orang yang kita cintai, hendaknya ini menjadikan sebuah nasihat bagi kita, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita sekalian. Para ulama mengatakan kafabil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah peringatan bagi kalian semua. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kematian dan kehidupan merupakan salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kehidupan ini merupakan ciptaan Allah, maka berjalannya kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturannya. Maka demikian halnya dengan kematian, dia berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari takdir dan ketetapan dan izin Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab. Maka kematian itu bisa datang dengan sebab penyakit, tetapi jangan lupa kematian juga bisa datang dengan sebab-sebab yang lain. Tidak lazim orang yang sakit maka itu merupakan sesuatu yang dekat kematian kepadanya. Tetapi juga tidak sedikit orang yang hidup dalam keadaan sehat, begitu dekatnya kematian berada di sampingnya, sampai-sampai dia tidak menyadari kalau sekitar 1 atau 2 atau 3 menit ke depan nyawanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kematian ini akan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan ini merupakan kehidupan yang sangat sempit, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, karena kematian merupakan gerbang, dia merupakan pintu berpindahnya seorang hamba dari alam yang fana ini kepada alam akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka setiap makhluk jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini merupakan salah satu di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan hambanya. Tentara yang tidak akan pernah terkalahkan dengan siapapun juga. Seseorang mungkin bisa mengalahkan semua orang. Dengan kekuasaannya dia bisa menundukkan berbagai macam lawannya. Dengan kekuatannya dia bisa menzalimi orang-orang dan menundukkan orang-orang. Tetapi kematian, seberapa besar kekuatan Anda sehingga Anda bisa melawan kematian? Seberapa besar harta yang Anda miliki sehingga Anda bisa melawan kematian? Itu tidak. Kematian itu tidak ada lawannya. Apabila dia telah datang, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya kematian ini merupakan sesuatu yang pasti. Jangan kita merasa ketika orang-orang di sekeliling kita telah mendahului kita, maka kita pun merasa aman. Kita pun merasa aman dari yang namanya kematian. Tidak demikian jamaah sekalian. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu dan hanya masalah waktu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan usia-usia kita semua. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kematian ini tidak ada yang mengetahui datangnya. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan dan amalan keburukan dibalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kematian kepada hamba-hambanya sebagai ujian, karena sesungguhnya kematian dan kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini tidak bisa diundurkan. Dan dimanapun kita berada, dia pasti akan mendatangi kita. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendatangi kalian. Meskipun kalian berada di balik benteng-benteng yang sangat kokoh, gedung-gedung yang sangat kokoh, maka kematian ini akan mendatangi kalian. Sekalipun kalian bersembunyi di seluruh penjuru dunia, maka kematian ini pasti akan mendatangi. Kematian ini datang di rumah sakit. Kematian ini datang di rumah-rumah. Dia datang di jalan-jalan. Dia datang di halaman-halaman terbuka ataupun halaman-halaman tertutup. Di darat, di lautan, bahkan di udara. Apabila dia datang, maka tiada yang dapat menghalanginya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian ini akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar kepada kalian tentang amalan-amalan yang kalian lakukan ketika di dunia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bahwa kematian ini datang dengan tiba-tiba dan di tempat yang tidak pernah kita menyangkanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan manusia tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok. Dan dia tidak pula mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki angan-angan yang panjang. Dia menyangka dia masih melakukan hari ini di esok hari, dan dia masih berada di tempat yang itu di hari selanjutnya. Padahal tanpa disangka dan tanpa dikira kematian kemudian mendahuluinya. Maka demikianlah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita sekalian agar kita menghadirkan yang namanya makhluk kematian ini dalam benak kita, dalam setiap keadaan-keadaan kita. Karena kita tidak tahu apakah dia datang di saat ini atau di saat nanti. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kematian ini datang dengan muqaddimah. Dia datang dengan sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian itu benar-benar memiliki sakarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagatil hulqum, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Maka ketika nyawa ruh itu telah sampai kepada kerongkongan,
wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pun melihatnya pada waktu itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, hanya kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapakah ketika kalian menyangka bahwasanya kalian tidak berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, maka kembalikanlah ruh itu apabila kalian benar-benar dengan dakwaan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak ketika ruh itu telah sampai kepada terongkongan. Wa qila man raq, maka dikatakan siapakah yang akan menyelamatkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka bahwa itulah hari perpisahan dengan dunia yang selama ini diinginkannya. Wal taffatis saqu bisaq, dan betis-betis itu saling bertautan. Para ulama menyebutkan karena ruh itu dicabut dari arah bawah, dari arah telapak kaki, kemudian dia naik. Saat dia melewati, kemudian betis-betis itu saling bertautan satu sama lain karena dia memiliki sakarat, hingga kemudian sampai di kerongkongan. Naam jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini memiliki sakarat. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang lalai. Yang kata Nabi SAW, ruh orang yang lalai itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan padanya malaikat-malaikat yang berwajah kasar. Nyawanya kemudian dicabut. Sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib, seperti benang wol yang dibasahi, yang dibalutkan di atas sebuah kayu atau kampak atau gadah yang berduri. Kemudian benang wol itu ditarik, maka urat-urat pun terputus dan terlepas. Maka sungguh sangat mengerikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebuah peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang senantiasa mengedepankan kehidupan dunia ini, yang lupa akan kematiannya. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa mereka dengan ketenangan. Padahal sebagian besar di antara kita hidup dengan kelalaian. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakarat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh itu telah dicabut, maka itu tandanya perpisahan dengan dunia. Jamaah sekalian, kita semua memiliki hal-hal yang kita cintai di dunia ini. Maka mulai sekarang latih jiwa kita bahwasanya kita akan berpisah dengan mereka dalam waktu yang kita tidak ketahui. Jangan biarkan hati ini terpaut dengan dunia, mencintainya sehingga tidak rela bagi kita untuk meninggalkannya. Karena itu akan menyisakan kesedihan yang sangat besar bagi orang-orang yang datang kematian kepadanya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan mereka menyangka itulah perpisahan. Anda mencintai anak-anak Anda mencintai orang tua Anda mencintai istri Anda cinta akan jabatan Anda. Ketika kematian itu datang, semuanya ada di hadapan Anda. Anda saksikan semua orang-orang yang Anda cintai. Pada saat itu Anda akan berpisah dengannya dan tidak akan kembali lagi bersama dengan mereka.
Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yattabi'ul mayyita thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun." Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Maka 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalannya. Maka akan kembali harta dan juga keluarganya, dan yang akan tinggal bersamanya amalannya. Jamaah sekalian, bukankah hampir di setiap waktu kita mengantar jenazah, kita menyaksikan bagaimana jenazah itu dikuburkan? Perhatikanlah, adakah yang tinggal bersama dengan jenazah itu? Tidak ada. Sekalipun orang yang mengaku mencintai kita dari kalangan keluarga kita, maka mereka tidak akan mungkin menemani kita di liang kubur. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita sekalian. Di antaranya bahwasanya tidak ada yang dibawa oleh orang yang telah meninggal kecuali amalan-amalan soleh yang telah dia persembahkan ketika dia hidup. Maka salah satu di antara pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ketika kita mendapati banyaknya kabar-kabar tentang kematian, hendaknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan diri kita. Karena kematian ini dia bukanlah sesuatu yang mungkin untuk kita hindari. Bukanlah dia yang paling utama, tetapi yang paling utama dari itu apa yang kita persiapkan dengan kematian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "Wa ma a'data lis-sa'ah?" Dan apa yang sudah engkau persiapkan ketika hari kiamat itu datang? Kemudian dia mengatakan, "Hubbullahi wa rasuli." Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, "Innaka ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Perhatikan jamaah sekalian. Dia bertanya tentang hari kiamat, tapi Nabi SAW beliau tidak menjawab karena pertama memang Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang terjadinya hari kiamat. Tetapi Nabi SAW memberikan sebuah kabar yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu apa yang sudah kita persiapkan dengan datangnya hari kiamat itu. Maka demikian halnya dengan kematian. Ya, tidak mungkin kita bertanya kapan kita mati, karena tidak ada yang mengetahuinya. Tapi sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa yang kita persiapkan sesudah kematian kita. Apa yang kita persiapkan jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina min kulli dzam innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kematian itu merupakan pertanda terputusnya amalan. Ketika kematian itu datang,
maka itu berarti seluruh amalan itu terputus. Amalan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba yang terkumpul padanya iradah, kehendak untuk melakukan sesuatu, dan qudrah, kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Itulah amalan. Dia ingin sholat, maka dengan kemampuannya dia melaksanakan sholat, maka itulah amalan. Dia ingin makan, dia punya kemampuan maka dia makan, itulah amalan. Ya. Akan tetapi ketika seseorang telah meninggal maka ini terputus. Dalam sebagian keadaan seorang hanya memiliki keinginan tapi tidak memiliki lagi kemampuan. Oleh karena itu sebagian besar yang dinukilkan kepada kita bagi orang-orang yang meninggal adalah penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Hingga ketika datang kematian terhadap salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Tuhan, kembalikan aku agar aku bisa beramal. Tidak bisa jamaah sekalian. Maka ini menunjukkan hanya ada keinginan, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, ketika kematian itu datang, kita tidak akan bisa lagi beramal. Tetapi di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW khususkan, yang pahalanya bisa tetap mengalir meskipun kita telah meninggal. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a a'maluhu illa min thalath. Al-ilmi yuntafa'u bih, ya, aw shadaqatin jariyah, aw waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi SAW, apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu. Meskipun dia telah meninggal, ilmunya itu tersebar, artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebar dengan sebabnya, maka pahalanya akan mengalir. Atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah, pembangunan masjid, wakaf. Atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga hal ini dimiliki oleh setiap manusia jamaah sekalian. Minimal kita memiliki ilmu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain dari kebaikan. Maka ajarkan kebaikan kepada orang lain. Atau tidak mampu bagi kita, kita memiliki harta, maka bersedekahlah dengan sedekah yang kekal pahalanya, yaitu wakaf, pembangunan masjid, sarana-sarana umum yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir sesuai dengan keberadaan wakaf daripada kita. Atau kalau kita tidak memiliki harta, bagi kita yang memiliki anak, didik anak kita sebagai anak yang soleh, agar kelak mereka menjadi anak yang bermanfaat, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka ini diantara amalan-amalan yang bermanfaat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian ini sebagai peringatan bagi kita sekalian. Maka banyaknya orang-orang yang meninggal dari kalangan orang-orang yang kita cintai hendaknya menjadi sebuah peringatan bagi kita jamaah sekalian, bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Sesungguhnya setiap hari yang berlalu bagi kita sekalian, itu berarti kita semakin berjalan mendekati kepada kematian kita. Maka sungguh sangat mengherankan ketika seseorang mendapati dia telah melewati 1 tahun dalam kehidupannya, maka dia bergembira dan berbahagia dengannya. Padahal sesungguhnya 1 tahun yang berlalu itu berarti berlalu sebagian daripada dirinya. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ibnu Adam, innaka anta ayyamun, kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian ini hanyalah kumpulan hari-hari. Kalau hari-hari kalian telah berlalu, maka berlalu pula sebagian daripada diri kalian. Jamaah sekalian, siapa yang mengetahui di antara kita di sini? Mungkin ada usia yang tinggal 1 hari, atau bahkan tinggal setengah jam. Wallahu ta'ala alam. Maka bersungguh-sungguhlah dalam memanfaatkan waktu yang tersisa, banyak beristighfar dan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian ini dari diri kita dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, menjadikan
sebagai kafar atas dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka dengan sebabnya dan menjadikan keadaannya lebih baik insyaallah dari keadaan sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma abaqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.